Sebelumnya perkenalkan dulu, kalau misalnya ada yang belum kenal saya, nama saya Fatma Arijati Putri SHMKM. Saya mengampu mata kuliah Hukum Perjanjian dengan bobot SKS 2 ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Sebelumnya, mata kuliah Hukum Perjanjian ini, deskripsi mata kuliah Hukum Perjanjian ya. Sebelumnya ini adalah prasyarat mata kuliah Hukum Perdata. Jadi teman-teman yang sudah menempuh Hukum Perdata tentunya paling tidak tahu basic-basic dari Hukum Perjanjian ya, dari Hukum Perdata itu tadi. Kita akan menempuh perkuliahan selama 16 sesi, yang 14 sesi itu ada materi, terus yang 2 sesinya adalah UTS sama UAS. Mata kuliah dari Hukum Perjanjian ini sendiri, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dari Hukum Perjanjian itu sendiri ya, seperti apa, dengan harapan nanti mahasiswa mampu secara teoritis untuk menjelaskan atau memahami apa itu dari Hukum Perjanjian itu sendiri. Terus ada asas-asas Hukum Perjanjian itu sendiri ya, nanti secara teoritis mahasiswa juga harus mampu untuk menjelaskan apa dari asas-asas Hukum Perjanjian itu sendiri. Tentunya ada juga syarat-syarat dari Hukum Perjanjian. Nah, tentunya nanti mahasiswa supaya mampu secara teoritis untuk menjelaskan apa syarat sah perjanjian. Nanti juga ada one prestasi, tentunya ada prestasi, ada perjanjian bernama dan tidak bernama, dan kita akan mempelajari tentang resiko. Untuk teknik model dari pembelajaran saya menggunakan teknik model GEA ya. D itu adalah delivery. Delivery itu adalah bagaimana saya menyampaikan materi ya, menyampaikan materi itu dengan 3 poin. Yang pertama saya akan menggunakan referensi dari buku-buku, misalnya J. Satrio atau Subekti atau Abu Rahman Nadir ya, itu tentang hukum perikatan atau hukum perjanjian. Terus yang kedua saya menggunakan PowerPoint atau PPT. Yang ketiga bisa menggunakan video pembelajaran yang berhubungan dengan kasus-kasus sekarang ya. Terus interaksi kita gimana bikin supaya antara mahasiswa dan dosen supaya bisa aktif untuk berinteraksi ya. Nanti kita bisa bikin kelompok untuk berdiskusi gitu, untuk melancarkan pertanyaan, menjawab pertanyaan satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Terus yang ketiga saya menggunakan teknik assessment, itu adalah penilaian. Nanti saya menilai bagaimana keaktifan mahasiswa di kelas seperti apa. Yang ketiga dengan assessment ya, bagi assessment itu penilaian ya, penilaian bagaimana saya menilai mahasiswa, tentunya secara aktif di kelas seperti apa nanti ya. Kita kesepakatan dulu ya untuk kontrak kuliah, mata kuliah saya hari ini, untuk bobot nilai ya, untuk nilai keaktifan kalian atau untuk kehadiran kalian, dan juga saya kasih bobot 30%. Sedangkan untuk UTS itu 30%, untuk UAS 40%. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Sekarang kita lanjut masuk ke materi pertama. Materi kita hari ini adalah hukum perjanjian atau yang dinamakan hukum kontrak. Pertama-tama saya ingin mengetahui mahasiswa ini sering sekali dengan yang namanya perjanjian ya, terus saya ingin kira-kira kalian tahu nggak apa sih yang dinamakan hukum perjanjian itu? Apa kira-kira?
Nah, ini kalau di dalam pasal 13 KUH Perdata itu adalah apa? Perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang atau lebih. ya, jadi antara satu pihak dengan pihak lainnya atau bisa lebih dari satu pihak, bisa dua pihak atau tiga pihak, begitu ya. Nah, kalau menurut Prof. Subekti, kalau perjanjian itu adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Nah, kalau Subekti itu ada sesuatu halnya, ditambah seperti itu ya. Jadi kita sepakat berjanji karena ada sesuatu hal. Lanjut lagi ke perikatan. Kalau untuk perikatan apa? Oke, kalau perikatan sendiri adalah hubungan hukum. Ya, yang kita garis bawahi adalah hubungan hukum. Hubungan hukum antara dua pihak ya dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu itu berhak atas prestasi dan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi prestasi itu. Ya, kalau untuk perjanjian itu tadi adalah peristiwa hukumnya, ya. Jadi transaksinya, peristiwanya, sedangkan kalau adalah hubungan hukumnya. Jadi hubungan yang mana satu adalah memberikan atau menerima haknya, yang satu menerima kewajiban, begitu ya. Nah, sumber perikatan ada dua, itu ada perjanjian dan undang-undang. Ya, jadi perikatan itu bentuknya lebih luas dari suatu perjanjian. Jadi sumbernya salah satunya adalah perjanjian. Nah, beda lagi dengan hukum kontrak. Kalau hukum kontrak berarti aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. ya, aturan hukumnya. Jadi hukum kontrak itu sendiri itu tertulis ya, tertuang. Jadi perjanjian itu ada perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Nah, perjanjian yang tertulis itu yang kita namakan adalah hukum kontrak. Nih, kontrak dibagi menjadi dua. Ada kontrak nominat sama kontrak innominat ya. Kalau kontrak nominat itu berarti kontrak yang apa? Yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu ya, jadi kontrak yang ada di dalam KUH Perdata jelas aturannya, begitu ya. Sedangkan kalau innominat berarti apa? Ya, kontrak yang lahir dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Contohnya apa kalau kontrak innominat? E-commerce. Terus apa lagi? Hari Minggu ke Top Royal. Kenapa? Hari Minggu ke Top Royal. Hari Minggu tuh. Kan janjian deh bu. Masyarakat. E-commerce, bisa leasing, bisa join venture, itu juga bisa ya. Nah, masuk ke dalam asas ya. Sekarang kita ada asas dalam hukum kontrak itu sendiri. Nah, ada asas konsensualisme, terus ada asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, terus akta pasal sertanda sama asas kepribadian. Nah, kalau asas konsensualisme ada yang sudah mengerti kemarin dalam hukum perdata? Apa? Adanya konsensus. Ya, kalau adanya konsensus berarti apa? Adanya kesepakatan. Kalau kebebasan berkontrak berarti bebas mengadakan perjanjian. Bebas mengadakan perjanjian, tapi tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, intinya yang benar adalah selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban. Yang ketiga ada asas itikat baik, berarti para pihak Harus ada itikat baik. ya. Yang keempat adalah asas paklasan serpada. Ya, berarti perjanjian itu adalah merupakan kontrak ya. Jadi kontrak itu adalah sesuatu yang harus ditaati.
Yang kelima adalah asas kepribadian, berarti ya, jadi perjanjian itu hanya berlaku untuk para pihak yang terlibat. Nah, masuk ke pasal 1320 KUH Perdata. KUH Perdata, syarat sahnya kontrak ada apa aja? Oke, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Berarti emang kedua belah pihak atau lebih itu harus sepakat ya. Yang kedua, adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah, cakap menurut KUH Perdata itu di umur berapa sih? 21 tahun. Tetapi misalnya dalam dia umur 18 tahun tapi sudah menikah, dianggap cakap atau enggak dalam KUH Perdata? Iya, dianggap cakap. Berarti adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, gitu ya. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Hal tertentu berarti ada objeknya. ya, ada objeknya. Ada sesuatu hal yang disepakati atau diperjanjikan. Yang keempat, ada sebab yang halal. Nah, sebab yang halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, dari keempat syarat tersebut ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kalau syarat subjektif itu meliputi apa? Kesepakatan sama kecakapan. Berarti itu syarat yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Sedangkan syarat objektif itu ya, syarat objektif itu meliputi hal tertentu dan sebab yang halal. Berarti objek itu masuk ke poin 3 dan 4. Nah, ini nanti akan dibedakan kenapa dia bisa masuk ke dibatalkan oleh hakim dan batal demi hukum. Itu tergantung masuknya kemana. Syarat subjektifnya tidak dipenuhi atau syarat objektifnya tidak dipenuhi. Nah, ketika syarat subjektifnya tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim atau oleh para pihak, begitu ya. Sedangkan kalau syarat objektif tidak dipenuhi atau suatu hal misalnya itu adalah melanggar undang-undang, ya, maka itu akan dapat batal demi hukum. Artinya tidak terlaksana suatu perjanjian. Sama. Nah, masuk ke prestasi. Kalau prestasi itu apa dalam KUH Perdata? Sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Satu hal yang wajib dipenuhi. Nah, syarat prestasi itu dapat berupa apa? Kalau prestasi Penyerahan sesuatu. Melakukan sesuatu, Ya. tidak melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Berarti kebalikannya dari prestasi. Dengan begitu maka wan prestasi apa? Tidak menyerahkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Oke. Jadi jika debitur tidak memenuhi prestasi, maka dia telah melakukan wan prestasi. Ada 4 macam wan prestasi yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Tadi apa? Salah satunya? Tidak melakukan satu. Nah, terus yang kedua apa? Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Terus ketiga? Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. Yang keempat? Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, dari akibat wan prestasi tersebut ada apa? Dikenakan apa? Nah, ada ganti rugi, terus ada pembatalan kontrak, pengalihan risiko sama membayar biaya perkara. membayar biaya perkara.
Terus debitur dapat membela diri dengan membukakan, nah itu ada yang namanya keadaan memaksa, kelalaian kreditur sendiri, sama kreditur telah melepaskan hanya untuk menuntut ganti rugi. Berarti apa ini maksudnya? Maksudnya membela diri di sini seperti apa? Dan prestasi tadi. Iya, nggak apa-apa. Terus gimana prestasi? Gimana? Jadi perjanjian itu, nah ini membela diri dengan ungkapan itu maksudnya, jadi perjanjian itu bisa berakhir ya, bisa berakhir ketika keadaan memaksa, itu yang bisa dinamakan performa ya. Performa itu keadaan memaksa, terus atau kelalaian dari kreditur sendiri, dan yang terakhir adalah kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Nah, ini yang terakhir resiko. Resiko itu apa? Jadi resiko itu adalah kewajiban untuk memikul kerugian. Kerugian dalam apa? Dalam suatu dalam kontrak. Perjanjian Ya, jika kejadian di luar kesalahan atau salah satu pihak. Nah, sekarang saya mau bertanya. Tadi saya sudah jelaskan tentang perikatan, perjanjian, dan hukum kontrak. Nah, sekarang saya ingin Mas Habib, coba Mas Habib, apa bedanya antara hukum perjanjian itu sendiri, yang namanya perikatan itu sendiri, sama kontrak? Untuk perjanjian, suatu persetujuan antara kedua pihak atau lebih. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang timbul antara dua pihak di dalam melakukan harta kekayaan. Oke, terus kalau kontrak? Kalau hukum kontrak? Apa, Mbak Novila? Kalau hukum kontrak itu adanya hak dan kewajiban itu. Semua ada hak dan kewajiban. Nah, kontrak yang dimaksud itu apa? Suatu perjanjian Perjanjian. yang memuat. Seringkali kontrak itu terlibat dalam hubungan bisnis, Bu, dan pekerjaan. Jadi tidak tentu ada hal tertentu di dalamnya, dan hal juga. Ya, kalau untuk orang awam itu kontrak itu adalah aturan yang tertulis, jadi perjanjian yang ditulis itu namanya kontrak. Nah, untuk kontrak itu tentunya ada klausul-klausul yang disepakati antara dua belah pihak atau lebih. Klausul itu apa? Kemarin ada yang nggak tahu apa sih itu klausul gitu. Apa coba klausul? Mas Brian, klausul apa? Klausul adalah suatu Apa? Klausul Mas Fikri? Klausul adalah suatu pasal atau perjanjian yang Nah. suatu dokumen Ya. atau perjanjian yang mengatur tentang hak kewajiban secara syariat. Iya, itu adalah pasal yang disepakati ya, yang isinya tentang hak atau kewajiban antar pihak. Tuh. Terus untuk tugas berikutnya saya memberikan tugas untuk mencari cache video tentang
Udah ya. Untuk besok